Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muti, bisa di next dulu, kan? Beranggotakan 3 orang, yaitu Muti dengan NIM 22201241062 dan Fani Damai 22201244068 dan Aisyah April dengan NIM 22204244018. Pada kesempatan ini, kita akan membahas deskriptif teks yang berjudul My father bought me a present I've wanted for years. It's a dog, a puppy to be exact. I called him Rose. Kami dapat teks ini dari sumber website English First. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya Muti. Oke, baik. Materi yang pertama ada generic structure. Generic structure itu struktur dari sebuah teks deskripsi. Itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama ada identification, lalu ada description atau body paragraph, dan yang terakhir ada conclusion. Tapi conclusion itu sifatnya opsional, jadi dalam suatu teks deskripsi itu bisa ada konklusinya atau juga bisa tidak ada konklusinya. Di sini yang akan kami bahas ada dua, identification dan juga description atau body paragraph. Dalam teks ini, identification ada pada kalimat yang pertama, yaitu Rose is a small puppy. Lalu description atau body paragraphnya itu terletak pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir, yaitu his size is as big as the palm of my hand. Rose is so fragile. Sometimes I afraid I will hurt him if I want to take him up. Dad said he found Rose near our house crying looking for his mom. But Dad can't see her, so Dad decides to bring him home and give him some comfort. Rose is a good eater. He always finished everything we gave him. Now it's been a year since Rose came to our family. His small body has grown up into a size of a football. Rose is a good dog and we love him so much. Jadi pada generic structure ini di identification-nya itu berisi tentang eh, penjelasan suatu objek yang akan dibahas di dalam sebuah teks deskripsi. Di teks deskripsi ini, objek pembahasannya adalah seekor anak anjing yang bernama Rose. Lalu di dalam description atau body paragraph itu berisi tentang gambaran keseluruhan dari objek yang diangkat. Seperti apabila ini konteksnya adalah anak anjing, seperti ukurannya, lalu bagaimana kronologi dia diadopsi oleh pemiliknya, lalu juga dia sifatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Next. Lalu materi selanjutnya adalah structure element. Structure element ada 6 keseluruhan, yang 3 sudah dijelaskan di dalam generic structure tadi, yaitu identification, body paragraph atau description, dan juga ada conclusion yang sifatnya opsional. Lalu di sini juga ada sensory detail, organization, dan transition yang tidak kami temukan. Jadi yang kami temukan ada 2, sensory detail dan juga organization. Di sini sensory detail itu menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu dalam teks deskriptif yang bisa diindra atau dilihat dan didengar melalui panca indera kita seperti visual atau audiovisualnya. Di sini ada teks yang berwarna hijau, itu adalah sensory detail. Ada 2, yaitu his size is as big as the palm of my hand. Itu menjelaskan atau menggambarkan sensory detail tentang visual, bagaimana ukuran Rose, anak anjingnya itu hanya besar telapak tangannya. Lalu
Di sensory detail yang kami temukan yang kedua, ada his small body has grown up into a size of a football ball. Ini juga masih menggunakan indera penglihatan atau visual yang membahas tentang ukuran Rose itu menjadi sebesar bola untuk sepak bola. Lalu yang kedua, struktur elemen selanjutnya ada organization. Organization ini menjelaskan atau membahas tentang kronologi sesuatu dalam teks deskripsi atau teks deskriptif. Di sini ada yang berwarna pink atau merah muda. Dad said he found Rose near our house crying looking for his mom. But Dad can't see her, so Dad decides to bring him home and give him some comfort. Ini menjelaskan kronologi tentang awal mula Rose dipungut atau diadopsi oleh ayah dan alasan atau mengapa ayah membawa Rose itu pulang ke rumah karena tidak bisa menemukan induknya atau ibunya Rose. Seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh April. Selanjutnya pembahasan tentang language feature. Untuk poin yang pertama ada sensory imagery. Di sini ada kutipan dari teks yaitu Ross is a small puppy, his size is as big as the palm of my hand. Di sini kutipan tersebut itu describe sight atau visual dari seekor Ross ini. Dan oke. Cukup. Dan selanjutnya poin kedua yaitu adjective and adverb. Di sini ada kutipan Rose is a fragile. The words fragile itu provide detail dari description si small puppy tadi. Dan yang ketiga ada vivid verb. Ada kutipan that said he found Rose near our house, crying looking for his mom. The verb crying convey emotion and action dynamically karena di sini crying itu dia membawa emosi sedih karena si anjing ini kehilangan ibunya. Jadi dia itu membawa emosi yang lebih dalam kutipan tersebut. Lalu untuk yang keempat itu ada connotative language. Dan kutipannya itu Ross is a good dog and we love him so much. The words good and love itu membangun suasana emosional yang hangat dan yang hangat dan kita bisa tahu kalau misalnya keluarganya ini tuh sayang kepada anjing ini dan terbangun emosi yang hangat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk language feature selanjutnya ada descriptive phrase, yaitu elaborate phrase and sentence provide detailed description of subject, yaitu frase deskriptif menunjukkan kata atau kalimat detail deskripsi dari subjek. Contohnya, Ross is small puppy. His size is as big as the palm of my hand. Ross is so fragile. Kata small puppy, as big as the palm, and fragile ini menunjukkan detail deskripsi dari Ross. Kemudian yang kedua ada spatial and temporal description, yaitu description of physical environment and passage of time, established setting and context, yaitu mendeskripsikan lingkungan fisik dan perjalanan waktu dalam menentukan latar dan konteks. Contohnya ada his small body has grown up into a size of football ball, yang berarti tubuh kecil Ross sudah tumbuh sebesar bola sepak bola. Kemudian yang terakhir ada emotional language, yaitu language that conveys feelings and emotions associated with the subject matter. Itu maksudnya bahasa yang menyampaikan perasaan dan emosi terkait subjek. Contohnya, I afraid I will hurt him if I want to take him up. Kata hurt di sini menunjukkan emotional language. Kemudian ada Ross is a good dog and we love him so much.
Kata love di sini menunjukkan emotional language. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.